Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji PPG PAI 2025, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Fahmi, Guru Pendidikan Agama Islam SMK Negeri 1 Oku, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kecamatan Batu Raja Timur, sekaligus mahasiswa UIN Raden Patah Palembang dengan NIM 25 10 41 81 847 dengan nomor daftar ujian 20 25 47 26 20. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja modul pembelajaran Deep Learning dengan materi akhlak masmumah, foya-foya, riya, sum'ah, takabur dan hasad. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, murid-muridku 10 AKL 1, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa. Kepada ketua kelas, silakan memimpin Saudara Dani. Sebelum memulai pelajaran, aku baikkan pada doa. Selanjutnya Bapak akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak masuk? Ini kemana Alia? Sakit. Terus? Ian sakit. Farah sakit. Tidak izin. Oke. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Murid-murid Bapak yang Bapak banggakan, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mata pelajaran pendidikan agama Islam mengenai akhlak masmumah, yaitu submaterinya mengenai menghindari hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur dan hasad. Kemudian adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai kepada murid, pertama, peserta didik dapat menganalisis pengertian dalil dan contoh dari perilaku berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur dan hasad. Kedua, melalui analisis studi kasus, peserta didik dapat mengevaluasi dampak negatif dari akhlak-akhlak tercela tersebut dalam kehidupan nyata. Yang ketiga, melalui diskusi dan refleksi, peserta didik dapat merumuskan cara-cara efektif untuk menghindari penyakit hati dan membiasakan akhlak terpuji. Yang terakhir, melalui pembelajaran berbasis produk, peserta didik dapat membuat karya kreatif, yaitu berbentuk poster, yang mana dalam isi poster itu akan mengajak pada sikap rendah hati dan ikhlas. Mari kita ice breaking dulu. Oke, semuanya silakan rapikan pakaiannya. Baik, perhatikan dulu ya. Bapak akan contohkan ice breaking kita. Saya cinta diri saya sangat bahagia, saya pasti bisa, Allahu Akbar. Oke, siap semuanya? Siap. 1, 2, 3. Saya cinta diri saya sangat bahagia, saya pasti bisa, Allahu Akbar. Oke, tepuk tangan semuanya. Tadi Bapak sudah melakukan ice breaking dari Bapak. Sekarang Bapak ingin kalian memberikan ice breaking, yaitu memimpin ice breaking kepada teman-temannya. Bapak, siapa yang mau ice breaking? Oke, Ale silakan maju di sini ya. Oke. Sebelumnya Alesya berikan contoh kepada teman-temannya dulu, baru ikuti semuanya. Oke, teman-teman, ice breakingnya kayak gini. Tepuk semangat, hebat, prestasi, akhlak karimah, sore, gitu ya. Silakan mimpin. Tepuk semangat, hebat, prestasi, akhlak karimah,
Tepuk tangan semuanya. Silakan kembali lagi ke tempatnya. Baik, semuanya duduk. Oke. Baik ya, sudah siap untuk belajar? Ya. Baik, tadi materi kita apa, anak-anak? Tentang menghindari sikap hidup berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Baik ya, kita akan mempelajari materi tersebut ya. Jadi mohon semuanya harus fokus. Oke, baik. Di sini Bapak ada sesuatu. Semuanya lihat ke TV. Oke, ada poster gambar ya. Nah, itu ada tulisan memerintahkan perhatikan gambar di samping. Oke, siapa yang bisa menjelaskan apa makna foto di TV? Saya Pak, Oke, Ali. di situ fotonya sedang ini belanja seperti berpoya-poya. Belanja seperti berpoya-poya. Kenapa berpoya-poya? Karena itu belanjanya banyak banget. Banyak banget ya. Ya. Oke, ada lagi yang ingin memberikan tanggapan mengenai gambar di TV? Oke, Bapak tanya, Tasya, mana Tasya? Oke, menurut kamu Tasya, bagaimana gambar di atas TV ini? Gambar tersebut menggambarkan bahwa mereka sedang berbelanja kemudian tidak sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Oke, artinya apa itu? Mereka berpoya-poya. Berpoya-poya. Oke, murid-murid bisa melihat ya, bahwasannya gambar itu ada seorang bapak ya, sama anaknya ya. Nah, sepertinya anaknya itu membeli barang yang banyak sekali. Nah, ini ada teman-teman kalian, Alaisha sama Tasya tadi sudah menjelaskan kepada kita semua bahwasannya di gambar tersebut orang tersebut itu memberi barang yang banyak. Sehingga tadi ada yang memberikan pendapat bahwasannya berpoya-poya. Oke, selanjutnya Bapak ada gambar lagi nih. Oke, itu ada siapa itu? Kakek-kakek ya. Kakek-kakek ada di mana itu? Ada di dalam mobil. Siapa nama kakek itu? Warren Buffett. Namanya Warren Buffett. Nah, Warren Buffett ini adalah orang yang paling kaya. Orang paling kaya sedunia. Kekayaannya banyak ya. Tapi di sini ada gambar situasi. Tadi kita sudah sepakat bahwasanya Warren Buffett ada di dalam mobil. Oke. Menurut kalian apa makna dari foto atau gambar yang di TV? Chelsea mana Chelsea? Oke, Chelsea menurut kamu apa itu? Orang yang lagi apa? Maknanya apa dalam gambar itu? Sedang menyapa seseorang. Oke, kan kalau orang kaya itu kan biasanya kalau beli mobilnya mobil apa? Mewah. Apa tadi? Nah, siapa yang Ferrari? Tunjuk tangan. Oke, apa Tasya? Ferrari. Nah, sedangkan kita bisa lihat Warren Buffett ini mobilnya Ferrari lah. Bukan ya? Mobilnya itu tidak mahal ya, kelihatannya itu biasa ya. Nah, artinya apa? Berarti Warren Buffett itu walaupun kaya, menunjukkan sifat rendah hati. Ia tidak berpoya-poya. Tadi sudah kita singgung ya maknanya tentang berpoya-poya. Siapa yang bisa mengartikan makna inti dari berpoya-poya? Tunjuk tangan yang bisa. Yo, coba Rani. Apa Rani? Berpoya-poya adalah membeli barang-barang yang terlalu berlebihan. Artinya berlebihan. Jadi berpoya-poya itu maknanya berlebihan. Oke. Nah, di sini Bapak ada video nih ya, biar untuk lebih memahami materi yang akan kita pelajari. Baik, sambil menunggu video, Bapak ada pertanyaan. Yang bisa menjawab silakan tunjuk tangan. Apa yang dimaksud dengan kekayaan itu anugerah atau musibah? Oke, asal silakan. Tegak, berdiri. Kekayaan atau anugerah itu berarti kekayaan itu jika digunakan sebaik-baiknya, dibawakan kepada orang, dibawakan masjid, dan melakukan amal baik, itu dimaksud kekayaan anugerah. Oke. Kekayaan musibah dimaksudkan jika seorang memiliki kekayaan, namun digunakan hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang tidak bermanfaat. Masya Allah. Tepuk tangan untuk Arsal.
kekayaan itu tergantung kitanya, ya. Bisa menjadi anugerah dan bisa juga menjadi musibah. Anugerah apa? Kalau kita punya kekayaan, uang yang lebih, kita bermanfaat. Contohnya tadi bersedekah, itu menjadi anugerah. Tapi kalau kita punya kekayaan yang berlebih, tapi kita berpoya-poya, belanja berlebihan, sehingga kita tidak sadar bahwasanya uang kita banyak habis, sehingga itu menjadi musibah. Paham semua? Oke. Selanjutnya ada lagi pertanyaan dari Bapak, ya. Bagaimana, ya, cara kita supaya hidup tidak berlebih-lebihan? Silakan Mega. Bersyukur dan tetap rendah hati. Oke, tepuk tangan untuk Mega. Baik, selanjutnya kita lihat video, ya. Semuanya tidak ada yang tidur. Pak, belikan HP kamu dong. HP kamu kan masih bagus. Nah, iya sih Pak, tapi aku ingin pemain yang terbaru. Biar gak ketinggalan tren. Alah, paling juga modalnya aksen yang baru. Udah, pakai yang ada aja. Bapak ini gak asik kan? Gak saling semangat. Bukan gitu. Tapi kita gak boleh menjadikan uang untuk hal yang sebenarnya tidak diperlukan. Baik, kita sudah melihat video mengenai hidup yang berpoya-poya, takabur, hasad, riya, dan sum'ah. Baik, Bapak akan bertanya, ya, kepada pria, ya. Dan apa pemahaman kamu habis melihat video tadi mengenai riya? Oh. Kemudian oke, selanjutnya siapa yang bisa menjelaskan hasad? Oke, silakan Aurel. Oke, Bapak akan membagi kelompok, ya. Kelompok 1, ya, itu membahas tentang berpoya-poya. Kelompok 2 membahas riya dan sum'ah. Kelompok 3 membahas takabur. Kelompok 4 membahas hasad. Dan kelompok 5 itu membahas cara menghindari semua sifat itu, yaitu sifat akhlak mazmumah tadi, dan membiasakan lawannya, yaitu hidup bersederhana, ikhlas, tawaduk, dan qanaah. Silakan duduk sesuai dengan kelompok. Sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Dari sini Bapak akan memberikan tugas kelompok, ya. Pertama, ya, kita akan membuat poster, ya. Nanti diharapkan murid-murid semuanya membuat poster. Nah, posternya itu mengenai materi yang kita bahas. Kemudian nanti di bawah gambar tersebut kalian buat kata-kata. Nah, isi kata-katanya itu mengenai motivasi nasihat sesuai dengan gambar yang kalian buat. Nah, buatnya di mana? Buatnya itu di Canva. Nanti kalian buat posternya di Canva, hiaslah poster itu dengan bagus, ya, dengan indah, dengan kreatif mungkin. Paham semua? Oke, siapa yang bawa laptop? Tunjuk tangan. 1, 2, ada 3. Oke. Yang tidak bawa laptop berarti ada 2 kelompok, ya. Kelompok 1 sama kelompok 5. Baik, untuk kelompok 1 dan 5 yang tidak punya laptop, silakan nanti buat kanvanya di HP. Bisa kan? Bisa. Yang bawa laptop silakan menggunakan laptopnya untuk membuat kanva nanti. Paham tugas untuk poster? Nah, selanjutnya Bapak akan mengasihkan LKPD. Ya, nah, LKPD kelompok. Ini nanti tugasnya sesuai dengan arahan Bapak, ya. Yaitu kalian menjelaskan di lembar ini mengenai pengertian materi, ya, baik itu berpoya-poya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Sudah pengertian, kalian mencari dalilnya, ya. Mencari dalil mengenai bahasan materi sesuai dengan kelompok kalian. Yang ketiga, kalian mencari contoh studi kasus. Studi kasusnya apa? Sesuai dengan kehidupan nyata. Kemudian kalian analisis, ya, apa dampak dari hidup berpoya-poya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Yang terakhir, kalian menjelaskan manfaat dari menghindari akhlak mazmumah. Nanti kalau sudah, kita akan presentasi. Kalau ada pertanyaan, nanti kasih tahu ke Bapak. Silakan. Ada yang mengerjakan LKPD, ya, untuk persiapan presentasi.
ada juga yang mengerjakan poster, baik itu di laptop maupun di HP. Silakan bekerja. Gimana? Ini kan biasanya ditulis sama auto moderator. Iya, moderator. Ini Pak. Ya, boleh. Ini Pak. Ya, jadilah. Harapannya. Nanti kelompok yang maju mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya mengenai materi yang didapat. Ya, silakan moderator, Bapak berikan waktu untuk membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang kitab ria dan sum'ah. Pengertian ria dan sum'ah. Secara bahasa, sum'ah berarti memberitahukan atau memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapat pujian. Lalu dalilnya akan dibacakan oleh ria dan dalil. Semuanya mohon dengar ya, tidak ada yang bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Walladzi yunfiqu malahu ri'a'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Famasaluhum kamasali safwanin alaihi dhulum fa'asabahu wabilun fatarakahu sauda la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu wallahu la yahdil qawmal kafirin. Sadaqallahul azim. Dalam ini kita akan membuka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya silakan. Silakan yang ingin bertanya. Nah, itu ada yang bertanya moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia. Saya dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan sum'ah? Baik, sembari kelompok 2 menjawab, kita lihat posternya ya. Bagus sekali ya. Bagus tidak? Nah, ini hasil karya kelompok 2 mengenai riya dan sum'ah. Allah akan menyikap niat orang yang beramal karena riya dan sum'ah. Barang siapa beramal tanpa didasari ikhlas dan dia hanya menghendaki agar manusia melihat serta mendengarnya, maka Allah akan membalasnya dengan mengumumkan dan membongkarnya, serta Allah akan menampakkan apa yang dia sembunyikan. Oke, silakan menjawab pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan sum'ah? Sum'ah yaitu memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapat pujian atau sanjungan. Ya, bagaimana yang bertanya? Silakan. Terima kasih atas jawabannya. Saya terima. Oke, tepuk tangan. Nah, silakan tutup. Demikian presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus lagi. Silakan duduk. Halo semua. Baik, karena waktu sudah mendekati habis waktu kita ya. Jadi untuk yang maju di hari ini yaitu kelompok 2. Tadi riya apa nak? Arti riya tadi? Mempertontonkan agar mendapatkan pujian. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat. Semoga kedepannya ya kita bisa menghindari alat mazmumah, baik itu berpoya-poya, riya, sum'ah, kemudian apa lagi? Hasad ya. Dan kita bisa melaksanakan akhlak yang terpuji. Baik, itu saja materi kita hari ini ya. Baik, mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Baik, zikir-zikir amal soleh, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.